Halo adik-adik, sudah siap belajar belum ya? Nah, pada video kali ini kakak masih membahas tentang bab Pitagoras, yaitu dengan submateri jenis-jenis segitiga. Nah, kalau kalian ingat nih ya, jenis segitiga itu ada banyak banget ya. Ada lancip, siku-siku, tumpul, sama kaki, sama sisi. Nah, untuk video kali ini kita khusus membahas tentang 3 jenis segitiga, yaitu lancip, siku-siku, dan tumpul. Nah, kalian ingat nggak ya, kalau segitiga lancip itu yang kayak gimana? Masih ingat? Segitiga lancip itu kalau kita lihat dari sudutnya, pasti ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau siku-siku, ingat nggak? Kalau segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya pasti 90 derajat. Kemudian ada segitiga apa lagi tadi? Tumpul. Kalau segitiga tumpul berarti segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Tapi bagaimana kalau misal yang diketahui itu adalah panjang sisinya? Bukan sudut loh ya, ada segitiga diketahui sisi-sisinya nih ya. Ini berapa cm, ini berapa cm, ini berapa cm. Kemudian kalian disuruh mencari jenis segitiganya. Ayo, bagaimana? Nah, di sini kakak punya teorema ya, yang bisa menjawab pertanyaan itu. Teoremanya bunyinya gimana? Jika ABC adalah sisi segitiga dengan C sisi terpanjang, maka berlaku yang pertama, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Jadi kalau sama dengan segitiganya pasti siku-siku. Kemudian yang kedua, jika C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga tumpul. Kemudian yang terakhir, jika C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga lancip. Nah, terus bagaimana nih penerapan di soal? Di sini kakak punya contoh buat kalian ya. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi untuk yang A 7 cm, 6 cm, 10 cm. Bagaimana caranya? Kita pilih dulu sisi yang paling panjang. Yang paling panjang mana ya? Ya tentunya 10 cm. Nah, berarti untuk sisi yang paling panjang letakkan di paling depan. Jangan lupa dikuadratkan. 10 kuadrat ini kita belum tahu ya tandanya apa, sama dengan lebih dari atau kurang dari. Jadi di sini kakak kasih titik-titik dulu karena kita belum tahu ya tandanya kayak gimana. Kemudian untuk dua sisi yang lain kita gabungkan jadi 1. Jadi untuk yang sisi yang paling panjang ini dia sendirian di bagian paling depan. Kemudian tinggal kita hitung ya, 10 kuadrat 100, 7 kuadrat 49, kemudian 6 kuadrat 36. Nah, sekarang tinggal kita hitung yang belakang 49 tambah 36. Ayo, berapa ya? 85. Nah, ternyata tandanya bagaimana? Sama dengan lebih dari atau kurang dari? Ya, pastinya lebih dari. 100 lebih besar dari 85. Artinya segitiga apa ini? Kalian lihat tuh, yang lebih dari berarti segitiga tumpul. Itu kesimpulannya. Jadi segitiga yang terbentuk pasti segitiga tumpul. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B bagaimana? Caranya sama. Langkah pertama, cari dulu sisi yang paling panjang. Yang paling panjang yang mana? Yang paling panjang adalah 17 cm. Nah, taruh sisi yang paling panjang di bagian depan, 17 kuadrat. Kemudian ini 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, tinggal kita hitung 17 kuadrat adalah 289. Kemudian 8 kuadrat
64, 15 kuadrat 225. Nah, berapa nih ya? 64 tambah 225 hasilnya? Ya, bener 289. Artinya tandanya apa ya? Sama dengan lebih dari atau kurang dari? Kalau sama ya sudah pasti sama dengan. Nah, karena sama dengan berarti kita sudah ketemu nih jenis segitiganya. Yaitu segitiga siku-siku ya, karena sama dengan. Nah, tinggal yang C nih. Yang C bagaimana? Yang C ini caranya sama. Kalian perhatikan, di sini ada 5 cm, akar 74 cm sama 6 cm. Nah, kalian lihat yang paling panjang yang mana? Yang paling panjang adalah yang ini ya, akar 74 cm. Tahu dari mana? Kalian coba aja kuadratkan. Kalau 5 kuadrat, 25. 6 kuadrat, kita tulis dulu. 36. Kemudian ada akar 74 kuadrat. Akar 74 kuadrat berapa ya? Kalau ada akar dikuadratkan, akarnya hilang. Nah, jadi ketemu nih. Yang paling panjang adalah yang akar 74, gitu ya. Sebentar, Kak hapus dulu. Nah, berarti untuk akar 74-nya taruh di bagian depan. Kuadrat itu tandanya apa? Belum tahu. 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kemudian akar 74 kuadrat adalah 74. Ingat, ada akar dikuadratkan, akarnya hilang. Kemudian 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. 74, kemudian ini tandanya belum tahu. 25 tambah 36 adalah berapa? 61. Berarti tandanya apa ya? Lebih dari atau kurang dari? Wah, ternyata tandanya lebih dari. Artinya segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Wah, sama ya, berarti ya sama kayak A. Segitiga tumpul. Nah, ini adalah contoh soal untuk jenis-jenis segitiga pada bab teorema Pitagoras. Bagaimana menurut kalian? Mudah kan? Jangan lupa ya, untuk menentukan jenis segitiga, kalian harus cari dulu yang paling panjang. Sisi yang paling panjang yang mana? Taruh di bagian depan, kemudian ingat-ingat tandanya. Kalau tandanya sama dengan, berarti segitiganya siku-siku. Kalau misalnya lebih dari, berarti dia segitiga tumpul. Kalau kurang dari, berarti segitiga lancip. Nah, selamat mencoba latihan soal ya di buku kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!